Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham yang teman-teman bisa cermati untuk perdagangan di bulan awal Juli. Yang pertama ada saham Telkom, INKP, Tekim, dan Agro. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham Telkom atau PT Telkom Indonesia. Di sini dia sudah akan segera mendekati area supportnya itu di rentan harga 3070 dan yang terdekat itu di MA100 di 3190. Buat teman-teman yang kemarin sempat buy Telkom di harga bawah atau saat harganya sekitar 3200-an, saya harapkan sudah sempat taking profit sewaktu harganya sempat menyentuh 3500-an. Dan untuk saham Telkom sendiri, dilihat dari stok RSI-nya di sini dia sudah mengalami yang namanya jenuh jual atau sudah berada di area jenuh jualnya, oversold-nya. Dan yang perhatikan kita itu adalah di MACD-nya di sini sudah dead cross dan belum ada tanda akan mengalami penguatan dari MACD. Untuk asing sendiri, memang asing masih cenderung masuk di saham ini, cuma kecenderungannya tidak begitu besar. Tapi secara garis besar di sini asing masih masuk dari awal bulan Juni. Mari kita perhatikan dari bandar detektornya sendiri. Ini terlihat bandar mendistribusikan saham Telkom selama seminggu ini dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Sejalan dengan penurunannya. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di saham Telkom ini bisa sabar menunggu di sekitaran 3190 dan 3070. Teman-teman bisa amati di area itu. Jika dia tertembus area 3070, sebaiknya wait and see dulu karena berpeluang besar Telkom ini turun lebih dalam lagi. Itu ke kisaran 2850. Jika sampai nanti support 3070 ini ditembus. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu untuk saham Telkom buat yang belum punya posisi. Buat kemarin yang belum sempat taking profit dan sekarang mengalami floating minus, teman-teman jika untuk jangka panjang di sini Telkom masih menarik, teman-teman bisa bersiap untuk lakukan average down di level-level supportnya sekitar 3070 jika dia berhasil rebound. Tapi jika tertembus, teman-teman bisa tunggu di 2850 untuk lakukan average down. Seperti itu untuk saham Telkom. Jadi untuk saat ini Telkom lebih cenderung wait and see dulu untuk awal bulan Juli nanti. Untuk penutupan bulan Juni ini saya lihat Telkom masih akan cenderung bergerak melemah dan akan coba menguji support terdekat di 3190. Itu untuk Telkom. Dan kita lihat perhatikan dari volume juga, volumenya terlihat ini sini sangat sedikit sekali volumenya. Jadi saya lihat harga saham Telkom tidak akan terbang tinggi karena belum ada volume pembelian yang sangat signifikan di sini. Oke. Yang kedua saham INKP. Oke, untuk tadi Telkom itu dari bandarnya dia bandar distribusi besar teman-teman dalam seminggunya. Oke, kita kembali ke INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Di sini untuk INKP sendiri terlihat dia sudah mulai bergerak downtrend karena sudah berada di 4 moving average dan ini dari stok RSI juga sudah berada di area oversold jenuh jual. Untuk MACD di sini masih terlihat belum ada tanda-tanda penguatan, masih cenderung. Sini saya tidak melihat ada sinyal penguatan ataupun pelemahan untuk MACD-nya. Untuk pergerakan asing sendiri di sini dari bulan awal Juni sampai saat ini di sini asing masih cenderung terlihat keluar dari saham
INKP, tapi jumlahnya tidak signifikan. Untuk volume sendiri, volumenya juga kecil. Untuk bandar sendiri, dalam seminggu ini, dalam penurunan INKP ini dimanfaatkan oleh bandarnya sendiri untuk melakukan akumulasi seperti itu. Di situ terlihat secara rata-rata big accumulation dalam seminggu tanggal 21 sampai tanggal 25. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di INKP, saya lihat di sini masih ada peluang turun lebih dalam lagi, itu ke sekitaran harga 6.700. Jadi teman-teman bisa wait and see di area itu, di 6.700 untuk masuk di saham INKP. Buat teman-teman yang kemarin buy di atas, belum sempat taking profit atau masih floating minus, itu masih juga pertimbangkan di 6.700 untuk average down. Karena saya lihat harganya akan mantul setelah menyentuh area 6.700. Kenapa demikian? Karena di sini sudah dari stok RSI-nya sudah terlihat sudah oversold dan bandar juga akumulasi. Memang di sini tidak didukung oleh kenaikan volume, jadi masih peluang dia untuk berhasil rebound tinggi setelah menyentuh area 6.700 masih sekitar 70%-an. Tapi jika nanti di akhir bulan Juni ini terjadi kenaikan volume, saya harapkan di bulan Juli itu sudah terjadi rebound setelah dia menyentuh 6.700 dengan rebound yang cukup signifikan itu ke sekitar harga 8.900 di MA 50, sekitar harga 8.900. Jadi buat teman-teman yang jika nanti dia masuk di 6.700 itu taking profit terdekat adalah di 8.900, ada MA 50. Nextnya adalah di sekitar 10.840 di MA 200. Dan untuk secara trend sendiri, INKP sendiri di sini sudah down, mulai bergerak downtrend seperti itu. Oke, kita kembali ke Telkom dulu sebentar. Sini kita lihat untuk level taking profit untuk saham Telkom yang teman-teman yang ingin masuk di area supportnya. Oke. Untuk Telkom sendiri, jikalau dia nanti berhasil rebound dari area 3.190, di sini teman-teman bisa pertimbangkan taking profit itu di sekitaran MA 20 yang terdekat itu di 3.390 sampai 3.400. Tapi jika nanti dia ditembus dan menyentuh area support 3070 masih sama taking profitnya di sekitar MA 20. Tapi jika nanti 3070 ditembus, teman-teman wait and see dulu. Sama seperti tadi yang saya jelaskan, wait and see dulu, tunggu di 2850. Next supportnya dengan taking profit terdekat itu adalah di sekitar harga 3000 sampai 3100. Itu untuk saham Telkom, itu untuk skenario support dan ada taking profit. Oke, untuk saham yang ketiga kita ada saham Tekim. Oke, untuk Tekim sendiri di sini dia sudah mulai cenderung bergerak downtrend juga karena sudah berada di bawah 4 moving average. Dan dilihat dari stok RSI di sini sudah berada di area oversold. Oke, untuk bandar kita lihat bandarnya rata-rata melakukan distribusi normal. The MACD sendiri di sini masih kecenderungan melemah. Untuk pergerakan asing sendiri dari awal bulan Juni di sini cenderung hasil asingnya terlihat keluar dari saham ini, tapi dengan jumlah sedikit. Untuk volume juga sangat kecil. Untuk Tekim sendiri, di sini bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Tekim ini saya lihat masih berpulang untuk turun lebih dalam lagi. Teman-teman bisa tunggu di sekitar 5.780 untuk saham Tekim. Buat yang kemarin beli di atas dan sekarang floating minus, itu bisa pertimbangkan average down di 5.780. Atau yang ingin cut loss dulu, saya lihat masih cukup menarik untuk level cut loss bagi teman-teman yang masih tersangkut di sekitar 9.000-an. 9.000 sampai 10.000 ini untuk level cut loss, menurut saya masih cukup masuk akal karena masih tidak lebih dari 25%.
itu masih cukup, masih bisa teman-teman lakukan cut loss dan teman-teman bisa buyback lagi di area 5.780. Tapi jika teman-teman belinya di harga atas, ini sebaiknya lakukan average down saja karena harganya sudah turun sangat jauh. Seperti itu. Idealnya sih cut loss itu sekitaran 10-20%. Maksimal banget itu 25%. Jadi untuk saham Techim itu yang masih floating di bawah 20% sebaiknya cut loss dulu karena dia saya lihat berpeluang turun ke 5.780, dan yang floatingnya sudah di atas 20% sampai dengan 25% bisa pilih opsi yang kedua, itu lakukan average down itu di 5.780. Oke, karena dari pergerakan bandar di 1000 C asing memang masuk terakhir tanggal 25 tapi terlihat tidak begitu besar, volume juga kecil, berbeda dengan INKP yang dimana bandarnya itu akumulasi, asing masuk tapi tidak begitu besar, tapi yang membedakan adalah dari bandarnya sendiri yang melakukan akumulasi dalam seminggu ini, walaupun harga sahamnya sama-sama bergerak melemah. Seperti itu. Untuk yang terakhir saham agro, oke, untuk agro sudah berhasil sentuh resistennya di 1600 dan ditutup di atas area resisten 1600. Buat teman-teman yang sudah beli di bawah untuk saham agro, ini saya ucapkan selamat sudah berhasil profit. Dan untuk saat ini buat yang ingin masuk di saham agro, karena dilihat dari stok RSI dia sudah overbought, beli, jadi sangat rawan koreksi, sebaiknya wait and see dulu, tunggu koreksinya. Dan bagi teman-teman yang sudah buy di bawah, yang masih hold saham agro ini, teman-teman bisa perhatikan support 1600. Jika sampai ditutup di bawah 1600, sebaiknya segera taking profit, karena ada berpeluang ini agro ini balik ke sekitaran harga 1300-an untuk retest support terdekatnya dia. Oke, sekitar harga 1350. Nah, dia berpeluang balik lagi ke 1350. Jadi teman-teman sebaiknya taking profit dulu yang sudah beli dan perhatikan area 1350. Sama juga dengan teman-teman yang ingin masuk di saham agro, itu perhatikan 1350. Oke, karena dia sudah naik tinggi, saya tidak menyarankan buy dulu, harganya sudah rally cukup jauh. Tapi jika harganya nanti melanjutkan kenaikan, buat teman-teman yang masih pegang itu bisa atau taking profit di harga 2000. Seperti itu. Oke, dari MACD sendiri di sini sudah terjadi golden cross di area sini. Dan ini sudah mengindikasikan penguatan. Asing juga lanjut menguat. Asing juga banyak beli di sini saham agro. Volume juga kenaikan volume pembelian cukup tinggi. Lebih tinggi dari rata-rata volumenya. Rata-rata volume hariannya yang sekitar ini sekarang sudah sangat signifikan naiknya. Dan bandar juga bisa lihat di sini secara rata-rata dia akumulasi dengan jumlah besar. Jadi untuk agro saya lebih cenderung wait and see dulu. Bagi teman-teman yang sudah punya posisi ini di saham agro, itu wait and see dulu. Wait and see, maksud saya di sini wait and see itu amati di resisten yang sudah punya saham agro. Jika di top 1600 taking profit, yang belum punya posisi agro amati 1350. Seperti itu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.